TNI Angkatan Darat memiliki 3 korps tempur utama yang menjadi tulang punggung kekuatan darat Indonesia. Ketiga pasukan tersebut adalah Korps Infanteri, Korps Kavaleri, dan Korps Artileri. Masing-masing korps memiliki peran yang berbeda dalam operasi militer, mulai dari pasukan yang bertempur langsung di garis depan hingga pasukan pendukung yang memberikan daya tembak dari jarak jauh. Ketiga korps ini bekerja secara terpadu dalam sebuah operasi tempur untuk mencapai tujuan militer di medan pertempuran. Ini dia 3 korps tempur utama TNI Angkatan Darat. Korps Infanteri dikenal sebagai pasukan utama dalam pertempuran darat. Prajurit infanteri umumnya bertempur dengan berjalan kaki dan menggunakan senjata ringan seperti senapan atau bedil. Dalam doktrin militer, infanteri sering disebut sebagai Queens of the Battle atau Ratu Pertempuran. Julukan tersebut diberikan karena peran infanteri yang menjadi ujung tombak dalam merebut dan menguasai wilayah musuh. Dalam operasi militer, prajurit infanteri biasanya berada di garis terdepan. Mereka bertugas menyerang, menduduki, dan mempertahankan wilayah yang menjadi target operasi. Keberhasilan operasi militer di darat seringkali bergantung pada kemampuan pasukan infanteri dalam menguasai posisi lawan. Korps tempur berikutnya adalah kavaleri yang berperan sebagai pasukan manuver dan pendukung infanteri. Dalam sejarah militer, pasukan kavaleri awalnya menggunakan kuda sebagai sarana mobilitas di medan perang. Namun seiring perkembangan teknologi militer, peran tersebut kini digantikan oleh kendaraan lapis baja seperti tank dan panser. Menurut catatan dalam buku Menjaga Ibu Pertiwi dan Bapak Angkasa, karya Cepi Hakim, kavaleri modern bertugas melakukan manuver cepat untuk menyerang sisi pertahanan musuh. Pasukan ini biasanya bergerak dari sisi kiri atau kanan pertahanan lawan, bahkan dari belakang, untuk melemahkan posisi musuh. Selain itu, kavaleri juga memiliki peran penting dalam menghancurkan kekuatan infanteri lawan, serta mendobrak pertahanan yang sulit ditembus oleh pasukan berjalan kaki. Dengan perlindungan lapis baja dan daya tembak yang kuat, kavaleri menjadi salah satu elemen penting dalam operasi tempur modern. Korps ketiga dalam struktur tempur TNI Angkatan Darat adalah artileri. Pasukan ini dikenal sebagai unit yang mengoperasikan meriam atau senjata berat untuk menghancurkan posisi musuh dari jarak jauh. Berbeda dengan infanteri yang berada di garis depan, pasukan artileri biasanya ditempatkan di belakang garis pertempuran. Dari posisi tersebut, mereka memberikan dukungan tembakan untuk melemahkan pertahanan lawan sebelum pasukan infanteri melakukan serangan langsung. Saat pasukan infanteri mulai mendekati wilayah sasaran, artileri biasanya menghentikan tembakan meriam untuk mencegah terjadinya salah sasaran atau tembakan terhadap pasukan sendiri. Dalam perkembangannya, tugas artileri tidak hanya sebatas menyerang posisi darat. Artileri juga memiliki peran dalam menghadapi ancaman udara yang dapat menyerang posisi pasukan di darat. Karena itu, artileri dalam TNI Angkatan Darat dibagi menjadi 2 jenis utama. Pertama adalah artileri medan yang berfokus pada dukungan tembakan ke target darat. Kedua adalah artileri pertahanan udara yang bertugas melindungi pasukan dari serangan pesawat atau ancaman udara lainnya. Dalam sebuah operasi tempur, ketiga korps ini tidak bekerja secara terpisah. Infanteri, kavaleri, dan artileri justru saling melengkapi dalam menjalankan tugas di medan pertempuran. Artileri biasanya membuka jalan dengan menghancurkan pertahanan musuh dari jarak jauh. Setelah itu, kavaleri melakukan manuver cepat untuk melemahkan posisi lawan. Sementara itu, pasukan infanteri bergerak maju untuk merebut dan menguasai wilayah yang menjadi target operasi. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam strategi operasi militer modern
yang mengandalkan kombinasi mobilitas, daya tembak, dan penguasaan wilayah. Dengan struktur tersebut, TNI Angkatan Darat memiliki sistem tempur yang dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan di medan pertempuran darat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.